Kak Bella, aku akan pulang bersamamu. Tanya Morgan. Ajakan Bella membuat dia kebingungan. Morgan tidak mengerti mengapa Isabella ingin mengajaknya pulang bersama di tengah malam begini. Apakah bosnya sedang merencanakan sesuatu untuk membalasnya karena kejadian di taksi tadi sore? Iya, aku baru saja membeli kursi pijat hari ini. Aku tidak bisa membawanya pulang sendiri, jadi aku mengajakmu pulang bersamaku untuk membantuku membawa kursi pijat ke atas. Lalu, kamu bisa naik taksi dan pulang ke rumahmu. Tenang saja, aku akan mengganti ongkosmu. Jelas si wanita padanya. Saat semua orang mendengar perkataan Isabella, raut muka mereka terlihat lega. Rupanya, Isabella mengajak Morgan pulang agar bisa membantu membawakan barangnya. Mereka sempat berpikir bahwa ada yang terjadi di antara Morgan dan Isabella. Tatapan para pelayan berubah dari ragu menjadi gembira. Mereka beruntung karena Isabella tidak meminta salah satu dari mereka untuk membantu membawakan barangnya. Semua orang sudah sangat merasa lelah setelah bekerja semalaman. Siapa yang masih memiliki kekuatan untuk membantu mengangkat kursi pijat yang berat? Sementara itu, Morgan benar-benar kebingungan. Biasanya, peralatan semisal kursi pijat akan diantar langsung ke rumah oleh penjualnya dan ada orang yang akan bertanggung jawab untuk memasangnya. Sekarang, Isabella memintanya untuk membantu mengangkat barang semacam itu. Kenapa Isabella tidak meminta penjual untuk mengantar langsung ke rumahnya saja? Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Jangan diam saja, ayo cepat ikut denganku. Seru Isabella sembari berjalan keluar dari bar dengan sepatu hak tingginya yang bersuara keras. Walaupun Morgan masih merasa sedikit ragu dalam hatinya, dia tidak berani menolak Isabella. Bagaimanapun juga, Isabella itu bosnya. Selain itu, Isabella juga seorang wanita cantik. Jadi, tentu saja dia akan membantu bosnya dengan senang hati. Beberapa menit kemudian, Morgan mengikuti Isabella ke tempat parkir di depan bar. Isabella mengeluarkan kunci mobilnya dan menekannya. Lampu dari sebuah mobil Mercedes-Benz putih menyala, dia lalu berseru kepada Morgan sembari membuka pintu masuk untuk dirinya, masuklah ke dalam mobil. Petik 2. Morgan menduduki kursi di sebelah pengemudi dengan ragu-ragu. Setelah Morgan duduk, dia mengamati interior mobil yang sebagian besar dihias warna merah muda yang sangat feminim. Benar-benar terlihat seperti mobil khas seorang wanita. Morgan hanya bisa menghela napas dan berkata dalam hati, aku tidak menyangka Isabella ternyata cukup feminim juga. Seluruh mobilnya dihias dengan warna pink. Petik 2. Tidak hanya interior mobil yang feminim, mobil itu juga dipenuhi dengan aroma yang sama persis dengan aroma tubuh Isabella. Di saat Morgan yang mengamati interior mobilnya sambil menghela napas, dia sedikit mengernyitkan keningnya ketika melihat dia. Namun, Isabella tidak banyak berbicara dan segera menyalakan mesin mobil dengan perlahan. Isabella ialah seorang wanita yang terobsesi dengan kebersihan. Sebelumnya, dia tidak pernah bisa membiarkan seorang pria duduk di kursi penumpang mobilnya. Bahkan seorang wanita yang bisa duduk di sini hanyalah teman baiknya seperti Semira. Selain itu, tidak ada lagi yang boleh duduk di mobilnya. Jadi, Morgan adalah satu-satunya pria yang pernah duduk di mobil Isabella. Sepanjang perjalanan, Morgan berusaha mencari topik untuk mengobrol dengan Isabella. Akan tetapi, bosnya sepertinya selalu mengabaikannya. Isabella selalu terlihat bingung, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dugaan dia benar karena Isabella sedang memikirkan apakah rencananya hari ini benar atau tidak. Saat ini, Isabella bingung apakah dia benar-benar akan melaksanakan rencananya atau tidak. Sekitar setengah jam kemudian, Isabella memarkirkan mobilnya di depan sebuah villa. Meskipun villa Isabella tidak dapat dibandingkan dengan villa yang baru dibeli Morgan, villa ini juga bisa dianggap mewah di mata orang biasa. Nampaknya, dia telah membuat keputusan saat ini. Dengan ekspresi wajahnya yang tegas, Isabella berkata dengan tenang, turunlah, kita sudah sampai di rumahku. Iya, Kak Bella. Morgan mengangguk lembut, dia segera membuka pintu mobil. Morgan lalu bertanya setelah dia turun dari mobil, Kak Bella, mana kursi pijatnya? Aku akan membantumu membawanya ke atas. Morgan, kamu seharusnya tidak pernah tinggal di villa seperti ini sebelumnya, kan? Tanya Isabella. Isabella tidak menjawab pertanyaan Morgan, melainkan dia menanyakan pertanyaan aneh yang tidak ada hubungannya dengan membawa kursi pijat yang dia beli. Ketika Morgan mendengarkan pertanyaan Isabella, dia tidak kuasa menahan tawa.
Jangankan tinggal di villa seperti ini, dia mampu membeli villa yang beberapa kali lebih mewah dari ini. Bahkan, dia bisa membeli sampai 3 villa. Isabella mengerucutkan bibir kecilnya dan berkata pelan, "Kamu pasti tidak pernah tinggal di..." Namun, Morgan sudah memotongnya lebih dulu. "Ya, aku memang tidak pernah tinggal di villa seperti ini." Petik 2. Walaupun Morgan tidak tahu mengapa Isabella mengajukan pertanyaan seperti itu pada dirinya, dia tetap menjawab bosnya. Lagi pula meskipun dia membeli sebuah villa, Morgan tidak pernah tinggal di dalamnya. "Masuklah denganku," seru Isabella yang masuk ke villanya dengan sepatu hak tingginya. Kak Bella, bukankah kamu menyuruhku membantumu mengangkat kursi pijat?" "Di mana kursi pijatnya sekarang?" tanya Morgan yang kebingungan. Dia bertanya-tanya apa maksud wanita di depannya ini. "Aku baru saja menerima pesan teks dari perusahaan logistik kalau kursi pijatnya tidak dikirim hari ini," jawab Isabella. Mendengar jawaban Isabella, dia hanya bisa tercengang. Morgan langsung terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Apakah Isabella membawa dirinya ke sini di tengah malam hanya untuk memamerkan villanya? Tidak mungkin, kan? "Kak Bella, mengingat kursi pijatnya belum dikirim, aku akan pulang duluan. Kalau kursi pijatnya sudah diantar, Kak Bella bisa memberitahuku dan aku akan membantu Kak Bella membawanya," kata Morgan. Dia segera membalikkan badannya untuk bersiap meninggalkan villa, lah merasa ada yang tidak beres dengan Isabella. Sebaiknya dia segera pergi. Namun, melihat Morgan yang akan pergi, bosnya langsung meneriakinya, "Morgan, tunggu sebentar. Apa ada lagi hal lain, Kak Bella?" Morgan bertanya sambil mengerutkan kening. "Morgan, laptopku rusak. Bisakah kamu masuk dulu dan memperbaiki laptopku?" tanya Isabella seraya menggigit bibirnya dengan gugup. "Anu, Kak Bella, maaf, aku juga tidak tahu cara memperbaiki laptop atau bagaimana kalau aku mencarikanmu seseorang yang bisa memperbaiki laptopmu dan memintanya datang ke sini besok." Morgan menawarkan kepada Isabella. Morgan tidak berbohong, dia benar-benar tidak bisa memperbaiki laptop. Lagi pula, dia jadi bisa menggunakan alasan ini untuk segera pergi dari villa Isabella. Morgan, kamu kan seorang pria. Kamu seharusnya tahu lebih banyak hal tentang laptop daripada wanita sepertiku. Masuk dulu dan coba bantu aku. Lagi pula kamu belum melihat laptopku. Jika kamu memang tidak bisa memperbaikinya, aku akan mencari orang lain," keluh si wanita sambil menyeret Morgan ke villa. Morgan tidak punya pilihan selain mengikuti Isabella ke villa. Setelah memasuki villa, Morgan mengamati sebentar dekorasi interior rumah Isabella. Keseluruhan tempat ini sangat indah, tetapi tidak hangat sama sekali. Benar-benar tidak seperti rumah seorang wanita, berbeda dengan interior mobilnya yang sangat feminim, sebagian besar furnitur, spray, dan gordennya berwarna hitam dan putih yang memberikan kesan aneh yang tak terkatakan bagi orang lain yang melihatnya. "Bukankah rumah Isabella terlalu bersih?" tanya Morgan dalam hatinya. "Laptopku ada di sana. Coba lihatlah dulu," seru Isabella. Isabella lalu melepaskan sepatu hak tingginya dan berjalan ke ruang tamu tanpa menggunakan alas kaki. Dia lalu mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah laptop di atas meja teh. Morgan mengangguk pelan dan mendekat ke laptop milik Isabella. "Ah, iya." Begitu Morgan duduk di sofa, Isabella baru saja akan membuka mulutnya untuk menghentikan Morgan. Dia kecanduan dengan kebersihan. Sangat sulit untuk membiarkan orang asing duduk di sofanya. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Wanita itu memutuskan untuk menelan lagi apa yang ingin dia katakan. Lalu, dia berkata, "Morgan, kamu bisa memperbaiki laptop di sini sekarang. Aku akan mandi dulu, jangan sentuh apapun di rumahku. Apa kamu mengerti?" "Lia, aku mengerti," jawab Morgan sambil mengangguk. Dia kemudian menyalakan laptop dan mempelajarinya dengan serius. Isabella melirik Morgan dan mengarah ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara air mengalir di kamar mandi. Setelah dia mencoba mengutak-atik laptop itu sebentar, dia melemparkan laptop Isabella ke sofa dan melihat ke arah kamar mandi dengan tatapan curiga. Meskipun Morgan sebenarnya tidak tahu banyak tentang laptop, dia juga tidak bodoh. Dia hanya mencoba beberapa cara sederhana dan laptop Isabella bisa digunakan dengan sangat lancar setelah trik-trik mudah itu. Isabella sendiri tidak memiliki masalah apapun di internetnya. Dengan keadaan laptop yang baik-baik saja, dia tidak tahu apa yang harus ia perbaiki lagi sekarang.
Semakin Morgan memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, Isabella meminta Morgan untuk memindahkan kursi pijat sebelumnya. Namun, bosnya mendadak bilang kalau kursi pijatnya belum dikirim. Lalu, dia meminta Morgan untuk memperbaiki laptopnya, tetapi laptopnya tidak ada masalah sama sekali. Apa sebenarnya niat Isabella kenapa membawa Morgan ke vilanya? Pikiran buruk langsung terlintas di benak Morgan, apa yang diinginkan Isabella? Dia tidak mengetahui identitasku, dia juga tidak mungkin menculikku untuk memerasku, kan? Petik 1. Jika Morgan yang sekarang masihlah Morgan yang sebelumnya, dia pasti tidak akan khawatir dengan diculik. Lagi pula, dia hanyalah orang miskin. Bahkan kalau dirinya diculik sekalipun, para penculik tidak akan mendapatkan banyak uang darinya. Namun, sekarang berbeda, Morgan bernilai ratusan triliun. Jika dia benar-benar diculik, dirinya akan berada dalam masalah besar. Ketika memikirkan kemungkinan kalau dirinya sedang diculik, Morgan langsung menarik napas dalam-dalam. Dia lalu bangkit dan memutuskan untuk meninggalkan villa yang suram ini terlebih dahulu, mengingat Isabella masih mandi, Morgan bisa memanfaatkan hal ini untuk melarikan diri. Namun, ketika Morgan akan pergi, pintu kamar mandi terbuka. "Morgan, apa yang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Bukankah aku memintamu untuk membantuku memperbaiki laptopku?" Tanya Isabella yang baru saja keluar dari kamar mandi sambil menyekat tetesan air di rambutnya, dia sudah selesai mandi. Isabella telah mengganti pakaian formal yang dia kenakan untuk bekerja tadi. Sekarang, dia mengenakan piyama dengan renda berwarna hitam. Kaki putihnya yang ramping terlihat dan puncak kembarnya menjulang montok. Wajahnya yang cantik dan halus terlihat sangat merona karena dia baru saja selesai mandi. Begitu melihat bosnya, Morgan terpana. Wanita ini terlihat sangat cantik. "Kak Bella, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku sudah memperbaiki laptopnya ya, Kak. Aku akan pergi dulu," ujar Morgan seraya menggelengkan kepalanya untuk menenangkan dirinya. Dia tahu dirinya tidak boleh teralihkan dengan kecantikan Isabella sekarang juga. "Kamu memiliki hal lain untuk dilakukan. Ini sudah sangat larut, apa yang harus kamu lakukan selarut ini?" Tanya Isabella sambil berjalan mendekati ke Morgan tanpa alas kaki, dia bertanya dengan nada menggoda. Kak Bella, apa yang ingin kakak lakukan?" Tanya Morgan. Jarak antara Morgan dan Isabella sangatlah dekat saat ini. Begitu dekatnya, dia bisa mencium aroma tubuh si wanita yang mematikan dengan jelas. Melihat Morgan terdiam, Isabella tersenyum tipis. Dia lalu mengarah ke meja teh dan membungkuk untuk membuka sebuah laci. Di saat Morgan mengagumi tubuh Isabella yang sempurna, Isabella mengeluarkan setumpuk besar uang tunai langsung dari laci dan meletakkannya di atas meja teh. "Morgan, tidurlah denganku dan semua uang ini akan menjadi milikmu," perintah si wanita bak seorang ratu yang memerintah pelayannya. Tidur denganmu," ulang Morgan dengan tergagap. Morgan membeku di tempat ketika dia mendengar kata-kata Isabella. Pria itu benar-benar sangat terkejut. Baru saja Morgan mengira Isabella membawanya ke sini karena Isabella mengetahui identitas aslinya dan ingin menculiknya, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau bosnya membawanya ke sini untuk tidur dengannya. "Isabella benar-benar berniat buruk padaku. Sial, apa yang harus kulakukan?" keluh Morgan dalam hati sambil menghela napas. Dia lalu menatap Isabella dari kepala sampai kaki. Isabella mengenakan satu set piyama seksi berwarna hitam yang kontras dengan kulitnya yang putih nan lembut. Tubuhnya terlihat begitu seksi dan menawan dan masih memancarkan pesona unik seorang wanita dewasa yang sangat dominan. Tidak hanya itu, wajah bulatnya pun tidak memiliki kekurangan sama sekali. Saat ini, wanita cantik yang seksi itu telah menawarkan dirinya untuk tidur bersama Morgan. Andai saja pria yang dia pilih bukan Morgan, mereka pasti akan menerimanya dengan senang hati. Bagaimanapun juga, pria normal manapun tidak akan pernah menolak diajak tidur oleh wanita secantik dan seseksi Isabella. Akan tetapi, pria yang Isabella pilih adalah Morgan, dan Morgan kebingungan karena perintah yang Isabella keluarkan. Dia tidak tahu apa maksud Isabella sebenarnya pada saat mengeluarkan kata-kata tersebut. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu diam saja? Bukankah seharusnya kamu melepas pakaianmu dengan cepat?" tanya Isabella pada Morgan saat dia akan melepaskan piyamanya.
Saat Morgan melihat Isabella hendak menanggalkan piyamanya, dia meraih tangan wanita itu dengan sigap dan menghentikannya. Dia berkata dengan lemah, "Kak Bella, aku bukan pria biasa seperti yang kamu bayangkan. Jika kamu membutuhkan ini, kamu sebaiknya mencari orang lain. Apa aku tidak cukup cantik? Apa aku tidak cukup menarik di matamu? Apa kamu akan dirugikan dengan tidur denganku?" teriak Isabella dengan kesal. Isabella tidak menyangka kalau Morgan akan menolaknya. Dirinya lah yang selalu menolak pria, tetapi bagaimana bisa kali ini dia ditolak oleh seorang pria? "Kak Bella, kamu sangat cantik. Aku tidak akan rugi tidur denganmu. Namun, aku tidak pantas untukmu dan aku tidak tahu mengapa aku harus tidur denganmu sekarang." Jelas Morgan dengan raut muka putus asa. "Kenapa kamu harus tidur denganku?" tanya dia lagi. Begitu Isabella mendengar pertanyaan Morgan, dia menunjuk ke uang tunai di atas meja dengan jarinya yang ramping. Isabella lalu berkata, "Morgan, ini ada uang sejumlah 200 juta. Kalau kamu tidur bersamaku sekarang, 200 juta ini akan menjadi milikmu. Jika kamu bisa membuatku hamil, aku akan memberimu 200 juta lagi. Sekarang, apa kamu mengerti mengapa kamu harus tidur denganku?" Petik 2. Kamu ingin tidur denganku supaya hamil. Morgan tampaknya mulai mengerti apa yang dimaksud si wanita. "Iya, aku hanya ingin punya bayi," kata Isabella seraya mengangguk pelan. Memiliki bayi dengan Morgan adalah rencana yang ada dalam pikiran Isabella. Mengingat dirinya sudah berumur, orang tuanya selalu mengatur kencan buta untuknya, tetapi masalahnya adalah dirinya itu seorang yang terobsesi dengan kebersihan. Isabella tidak tahan sama sekali dengan pria yang menurutnya kotor sedikit saja. Selain itu, dirinya juga belum pernah bertemu dengan pria yang sangat dia sukai. Namun, orang tuanya mengancamnya hari ini. Jika dia tidak mau bertunangan dengan pria pilihan orang tuanya, maka barnya akan ditarik kembali. Membuka bar adalah impian terbesar Isabella. Dia tidak bisa menyerahkan barnya pada orang tuanya, jadi dia mencari cara terbaik untuk mempertahankan bisnisnya itu. Selama dia bisa memiliki bayi dengan Morgan, tidak akan ada yang mau menikahinya dan orang tuanya juga tidak bisa terus mendesaknya untuk menikah. Bagaimanapun, dirinya telah berencana melajang seumur hidupnya, memiliki anak sudah cukup baginya untuk memenuhi keinginannya menjadi seorang ibu. "Kamu ingin punya bayi denganku?" tanya Morgan dengan lemas. Morgan merasa kalau terlalu banyak hal aneh yang dia temui akhir-akhir ini. Pertama, dia mewarisi warisan berjumlah banyak yang tidak dapat dijelaskan. Dia lalu memiliki seorang tunangan cantik, kemudian, dia datang ke bar untuk bekerja dengan santai. Sekarang, bosnya berencana membawa dirinya ke villa dan mengharapkan dirinya membantu proses kehamilannya. Apa-apaan ini semua? Morgan, aku sudah tahu tentang dirimu sebelumnya. Orang tuamu meninggal ketika kamu masih sangat kecil. Jika kamu tidur denganku dan punya bayi sekarang, kamu bisa mendapatkan 200 juta. Jika menurutmu 200 juta kurang, aku bisa memberimu lebih, jelas Isabella dengan dingin. "Tidak, Kak Bella, kenapa kamu punya bayi denganku?" tanya Morgan yang masih kebingungan. Isabella membentak Morgan sambil mengerucutkan bibirnya, "Kenapa kamu begitu peduli akan hal itu? Aku akan memberimu uang dan kamu bisa tidur denganku. Kamu hanya perlu melakukan itu." "Tidak, Kak. Aku bukan pria murahan. Kamu harus menjelaskan semua ini kepadaku dulu. Jika menurutku kamu benar-benar membutuhkan bantuanku, aku mungkin menyetujui permintaanmu karena kamu sangat baik dan cantik. Kalau Kak Bella tidak mau memberitahu, aku tidak akan pernah tidur denganmu." Morgan sekarang sangat penasaran, mengapa Isabella membuat permintaan seperti itu. Lagi pula, Isabella berwajah cantik dan bertubuh seksi. Jika Isabella kekurangan pria, dia dapat mencari yang lebih baik daripada Morgan. Di sisi lain, Isabella ragu-ragu selama beberapa setelah dia melihat ketegasan Morgan. Wanita itu akhirnya memberitahu Morgan semua rencana yang telah dipikirkannya sebelumnya. Setelah Morgan mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tidak menyangka kalau bosnya itu akan menggunakan metode ini demi menghindari pernikahan yang diatur oleh orang tuanya. Morgan pernah mendengar Isabella yang menelepon ibunya, jadi dia yakin kalau Isabella tidak membohongi dirinya kali ini. Morgan mengungkapkan apa yang dia pikirkan, "Kak Bella, jika kamu ingin mencari seseorang untuk memiliki bayi, kamu dapat menemukan seseorang yang lebih cocok daripada aku.
Mengapa kamu memilihku? Kita juga tidak dekat dengan satu sama lain. Itu karena kamu miskin, Isabella menjawab dengan sangat tenang. Hah? Setelah mendengar kata-kata Isabella, Morgan tercengang. Wajahnya menampakkan ketidakpercayaan begitu dirinya. Mendengar jawaban Isabella, Morgan tidak menyangka alasan Isabella memilihnya akan sesederhana itu. Namun, ternyata alasan sebenarnya Isabella memilih Morgan tidak lain tidak bukan hanya karena dia miskin saja. Apa yang tidak diketahui Morgan adalah bahwa Isabella memiliki alasan lain memilihnya. Pertama, Isabella memiliki kesan yang baik terhadap Morgan. Di matanya, Morgan terlihat baik-baik saja. Selain itu, dia terlihat jauh lebih bersih daripada kebanyakan pria. Akan tetapi, alasan terpenting Isabella memilih Morgan karena dia terlihat sangat sederhana dan sangat kekurangan uang. Jadi, Isabella pikir orang-orang seperti Morgan akan bersedia tidur dengannya selama dia memberi mereka uang. Terlebih, beda dari pria lain yang mungkin akan memiliki perasaan lebih padanya dan dapat menggunakan anak mereka untuk mengancamnya, yang akan menjadi masalah tiada henti, Isabella percaya pada kata-kata sahabatnya tentang Morgan. Oleh karena itu, Morgan si pemuda miskin yang jujur ini adalah kandidat terbaik untuk rencana Isabella. Lagi pula, Morgan bisa mendapatkan uang yang paling dia butuhkan dari Isabella. Lalu, apabila Isabella hamil, setelah dia melahirkan anaknya dengan Morgan, dia akan memutuskan semua hubungannya dengan Morgan secara langsung. Dengan cara ini, tidak akan ada yang dirugikan dari mereka berdua. Begini, Kak Bella, teknologi medis sudah sangat berkembang saat ini. Jadi, kamu bisa punya anak tanpa bantuan seorang pria. Seru Morgan pada Isabella. Maksudmu pembuahan buatan? Tanya Isabella. Iya, itu maksudku. Morgan mengangguk pelan. Aku sudah membaca tentang hal itu secara online, tetapi hal semacam ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Perlu membuat janji untuk pemeriksaan medis dan melalui serangkaian prosedur. Masalah terpentingnya ialah aku tidak bisa menemukan alasan mengapa aku ingin memiliki anak. Tidak mungkin pihak rumah sakit akan melakukan pembuahan buatan padaku kalau aku tidak memiliki alasan yang valid. Bahkan kalaupun pihak rumah sakit menyetujui, prosesnya memakan waktu dengan 6 bulan yang paling cepat. Sementara orang tuaku akan mengatur pertunanganku dalam 2 hari, aku tidak punya cukup waktu lagi. Jelas Isabella panjang lebar sembari memandang Morgan. Isabella lalu berhenti sejenak, dia lalu melanjutkan, kalau aku menggunakan metode itu, rasanya akan selalu aneh karena aku tidak mengetahui siapa ayah anak itu. Aku sendiri tidak bisa menerima hal itu. Oh, jadi begitu. Morgan mengangguk pelan sembari memandang balik si wanita. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan buka pakaianmu sekarang. Ayo tidur denganku, seru Isabella pada dia seraya menanggalkan pijamannya. Setelah melepas pijamannya, tubuh sempurna Isabella terlihat jelas di mata Morgan. Dalam sekejap, Morgan terpana dengan penampakan yang ada di depannya itu. Dia menyadari kalau Isabella benar-benar berniat untuk tidur dengannya. Dia menjadi cemas dan berteriak dengan tanpa daya, Kak Bella, kurasa aku tidak bisa membantumu. Lebih baik Kak Bella mencari orang lain saja. Apa kamu tidak suka dengan uang yang kuberikan? Itu tidak cukup, tanya Isabella yang kebingungan dengan penolakan Morgan. Morgan menjawab, ini bukan masalah uang. Meskipun Isabella sangat menarik, Morgan tidak ingin berselingkuh dengan Isabella apalagi sampai punya bayi dengan bosnya. Jadi, Morgan ingin pergi saja. Kalau ini bukan tentang uang, lalu apa masalahnya? Morgan, apa ada yang salah dengan tubuhmu? Kamu tidak bisa melakukannya, tanya Isabella. Isabella benar-benar tidak mengerti apa yang salah dengan rencananya. Menurut pendapatnya, Morgan sangat miskin. Dia telah memberi Morgan begitu banyak uang. Isabella juga cantik dan tubuhnya sangat molek. Di matanya, Morgan si pemuda malang seharusnya tidak punya alasan untuk menolak dirinya. Kecuali, jika memang Morgan tidak bisa. Setelah mendengar perkataan Isabella, Morgan tercengang. Dia merasa bahwa martabatnya sebagai seorang pria sangat terhina. Morgan segera membantah dengan tegas, aku sangat sehat dan aku tidak punya masalah dengan tubuhku. Petik 2. Kalau kamu sangat sehat, mengapa kamu tidak berani tidur denganku padahal aku sudah mengajakmu ke ranjangku? Pasti ada yang salah denganmu. Kamu sebenarnya pria normal, kan? Kamu bukan pria yang... Isabella menghina Morgan sembari memberikan pose yang sangat provokatif di sofa pada Morgan.
Selama beberapa saat, Morgan berdiri di sana dengan ragu-ragu. Dia lalu melangkahkan kakinya ke arah Isabella. Dia menggeram dengan suara yang rendah sembari menarik Isabella yang hanya memakai pakaian dalam dan membawanya ke tempat tidur. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kalau aku memang seorang pria. Aku sangat sehat dan aku sangat normal.